Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1836 menarik. Mendengar suara itu, semua orang yang hadir menoleh dan melihat ke belakang. Begitu saya melihatnya, saya melihat sosok emas, menginjak galaksi, dan setiap kali telapak kaki jatuh, mereka akan menginjak langit. Itu adalah Ye Chen, yang akhirnya datang, mengenakan topeng hantu, dengan aura pembunuh, seperti dewa pembunuh dari neraka. Ada orang yang tidak takut mati. Pangeran ke-9 Jinni sedikit tersenyum, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia memandang ke langit dengan penuh minat. Seorang suci berani melakukan kesalahan, aku akan menekannya. Di belakang Pangeran ke-9 Jinni, seorang lelaki tua mendengus dingin. Mundur. Pangeran ke-9 Jinyan melambaikan tangannya dan menjilat lidah merahnya, raja ini paling suka menonton gambar sensasional. Siapa orang itu? Para biksu di bawah sedang berdiskusi, semua menatap Ye Chen, tetapi mereka tidak cukup baik, dan mereka tidak bisa melihat wajah asli Ye Chen, hanya mengetahui aura pembunuh Ye Chen membuat orang gemetar. Mungkin teman lama Si Zun, yang datang untuk menyelamatkan kali ini. Itu hanya orang suci, tidak cukup hanya dengan memasukkan tongkat emas di antara gigimu, bukankah itu mendekati kematian? Suara-suara khawatir datang dan pergi. Saat berbicara, Ye Chen telah tiba dan langsung pergi ke platform batu, para biksu dari seluruh dunia setuju satu sama lain dan memberi jalan untuknya. Bahkan anggota suku Jinyi yang menjaga platform batu menyerah dengan seringai dan membiarkan Ye Chen langsung naik. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ye Chen melambaikan tangannya dan mematahkan rantai besi yang tergantung di Si Zun, dan meletakkannya di atas lapisan awan lembut. Pergi, cepat pergi. Mata Si Zun redup. Suaranya sangat lemah dan serak, darah menyembur keluar dari mulutnya terus-menerus, rambut panjangnya yang acak-acakan menutupi separuh wajahnya, dia sudah tidak terlihat, dan api kehidupan padam. Jangan bicara. Ye Chen berkata dengan ringan, meletakkan telapak tangannya di punggung Si Zun, menanamkan kekuatan nyata yang bergulir, menstabilkan hatinya dengan sumber tubuh suci, dan menstabilkan hati sejatinya dengan jiwa. Sialan. Kui Niu mengutuk dengan marah, matanya merah. Apakah ini masih Si Zun? Xuan Huang Si Zun dalam ingatannya memiliki penampilan yang agung dan mempesona, seperti inkarnasi dewa. Tapi sekarang, dia lebih seperti pengemis, seperti anjing. Dan semua ini berkat pemberian Jin Yi, yang menghancurkan semua Buddha di gurun barat, membakar semua makhluk hidup, dan menodai tanah ini dengan darah. Selamat beristirahat. Ye Chen menjentikkan tangannya, menyebabkan Si Zun tertidur lelap, dan kemudian mengirimnya ke tungku tembaga. Berani datang ke sini, kamu pasti bukan orang yang tidak dikenal, tolong laporkan namamu. Pangeran ke-9 Jinyan tersenyum sedikit, menatap Ye Chen. Kamu tidak perlu tahu. Ye Chen tenang dan menakutkan. Mencari kematian. Jinyan di atas panggung batu mengelilinginya dengan belati di tangan, semuanya menyeringai dengan ganas, wajah mereka ganas dan menakutkan. Ye Chen bergerak, mundur, dan menghilang dalam sekejap. Adegan selanjutnya agak aneh, dia tidak terlihat, tapi kepala Jinyan terlihat berguling ke bawah satu per satu. Ratusan singa emas semuanya musnah dalam 3 detik yang tidak layak. Penggarap Sifang membuka mulutnya dan menatap platform batu dengan linglung, singa emas tanpa kepala masih bertumpu pada Alu, dan lehernya disemprot dengan darah, yang menodai platform batu yang berlumuran darah. Ini sangat mengejutkan, kau tahu itu Jinni. Keberadaan macam apa Jinni, kumpulan makhluk pertama di dunia, betapa sombongnya darah, ratusan orang Jinni, banyak di antaranya adalah Raja Semu, dimusnahkan oleh seorang suci dalam 3 detik. Yang paling menyedihkan adalah Jinni yang langsung terbunuh. Samar-samar terlihat bahwa setiap kepala, setiap pasang mata yang keluar dari panggung sangat menonjol, dan mereka langsung terbunuh tanpa ada yang melihatnya, sederhana dan rapi. Embusan darah masuk, dan Ye Chen memanifestasikan wujud aslinya lagi. Aura pembunuhannya melonjak, dan pedang pembunuh di tangannya masih berdarah, berdetak. Menarik. Pangeran ke-9 Jinyi tersenyum main-main, tetapi lelaki itu tenang, masih berbaring telentang, sama sekali tidak merasa kasihan atas kematian keluarganya, bahkan tidak mengerutkan kening, dan sama sekali tidak terkejut dengan kekuatan bertarung Ye Chen. Ada hal-hal yang lebih menarik. Ye Chen langsung pergi ke menara. Kamu tidak bisa melakukan apa yang kamu bisa. Seorang Raja Suci keluar, dan telapak tangan berevolusi menjadi metode rahasia,
menutupi langit dengan satu telapak tangan, menutupinya. Keluar. Ye Chen meninju, mengubahnya menjadi kabut darah. Melihat ini, para biksu dari segala arah tersentak, itu adalah Raja Suci. Tapi dia terpesona oleh orang suci secara langsung. Tangkap raja ini hidup-hidup. Pangeran ke-9 Jin Yan mencibir. Dengan perintah, lelaki tua di belakangnya terbunuh dalam satu langkah, dia adalah orang suci yang hebat, dan paksaan itu membuat langit berdengung. Namun, pada saat berikutnya, dia kembali, dan dipukul mundur oleh Ye Chen, berpura-pura sedang terburu-buru. Lebih buruk lagi, sebelum dia bisa berhenti, sebuah tombak tiba dan memakukannya ke menara. Matanya menonjol, penuh depresi, dan dia sangat ingin bertanya, "Kamu orang suci, kenapa kamu begitu kuat?" Sayang sekali dia tidak memiliki kesempatan, dan dia terbunuh tanpa menggunakan banyak teknik rahasia, dan jiwanya juga dimusnahkan. Biksu di bawah benar-benar membatu, matanya menatap lurus, pemusnahan orang bijak tingkat suci, menumbangkan pandangannya tentang kehidupan. Pangeran ke-9 Jin Ni tidak tenang lagi, dia berdiri dengan berani dan mengalahkan Sage Agung dengan satu gerakan, apakah dia seorang kaisar semu? Menarik. Ye Chen membawa pedang pembunuh berlumuran darah dan berjalan menuju menara selangkah demi selangkah, senyumnya membuat orang ketakutan. Bunuh dia, kalahkan dia untuk raja ini. Pangeran ke-9 Jin Yan meraung saat dia mundur, matanya penuh keganasan. Setelah kata-kata itu jatuh, ribuan sosok bergegas keluar, ada banyak orang suci dan orang suci, atau senjata ajaib, atau kekuatan supernatural, atau susunan pembunuh, sangat menekan Ye Chen. Sosok Ye Chen seperti hantu, dia mengelak setiap jengkal tanah, dan memasuki formasi musuh, menyapu dengan pedangnya, darah ada di mana-mana. Tahan untukku. Seorang bijak emas berteriak, mendesak cermin ajaib, senjata Natal, untuk melakukan tendangan voli ke arah Ye Chengai. Menekan adikmu. Pedang pembunuh di tangan Ye Chen menjerit dan bergerak, mekar dengan prestise kuasi kaisar, dan memotong sungai peri yang cerah di langit, seperti memotong tahu, memotong cermin ajaib menjadi dua. Senjata kelahirannya rusak, dan orang bijak Jin Ni yang agung memuntahkan darah dan keluar, mata tuanya menyusut seukuran ujung jarum, prajurit kaisar semu. Tebak. Benar. Ye Chen datang dalam sekejap, menembus bagian tengah alisnya dengan pedang Feng Shen, dan memotong tubuh asli dari jiwanya. Jalankan. Orang bijak kedua dari klan Jinyi membunuhnya, dan dengan satu jari dari ribuan metode rahasia, dia menunjuk langsung ke tengah alis Ye Chen. Ye Chen mencibir, tiba-tiba mengangkat tangannya, meraih jari pertapa agung Jin Ni tanpa memihak, dan langsung memutuskannya. Saat berikutnya, orang bijak agung Jin Yi berlutut, kepalanya dipenggal, dan jiwa yang melarikan diri tidak dapat lolos dari eksekusi Ye Chen. Jangkap dia. Terdengar teriakan keras dari segala arah, dan 4 orang suci agung bergabung untuk mengorbankan barisan pembunuh, memadatkan sangkar, mengunci Ye Chen di dalamnya, dan kekuatan nirwana mengamuk. Ini adalah formasi pelarangan klan Jinyi, kuno dan misterius, dapat langsung menyegel tingkat orang suci agung, sangat mendominasi. Namun, meskipun formasi ini kuat, itu tidak mengancam Ye Chen, sangkar baru saja terbentuk, dan Ye Chen memotong celah dengan pedang, dan bergegas keluar seperti naga. Aku akan membuatmu mengantuk, Ye Chen berteriak dengan dingin, dan setelah bergegas keluar, dia mulai membunuh, dan seorang bijak yang hebat langsung dipenggal. Bekerja sama dan bunuh dia. 3 orang bijak emas mendesis, dan sekelompok raja bijak juga mengepung dan membunuhnya, melakukan gerakan liar. Sekelompok tikus. Ye Chen mencibir, membuka dan menutup, dan mengayunkan pedang pembunuh secara sembarangan, menyebabkan potongan-potongan binatang emas jatuh. Dia seperti dewa perang, tak terkalahkan, di antara ribuan naga emas, dia seperti memasuki negeri tak bertuan, sampai dia menjadi gila. Gambar itu berdarah, darah mengalir seperti hujan, dan kabut darah yang bergolak menutupi bintang-bintang dan cahaya bulan di bawah langit, itu menjadi medan syuro, dan dewa pembunuh memanen nyawa satu per satu. Chen Ye, dia adalah Chen Ye. Beberapa kultivator yang menyaksikan pertempuran berseru, sepertinya mengenali siapa Ye Chen, mendesis keras. Klan prasejarah menjaga pantai, namun dia mendarat. Tidak heran dia memiliki kekuatan bertarung seperti itu. Para biksu yang lebih tua juga bersemangat dan antusias. Hati-hati, sangat bahagia, bunuh dia seperti gunung tulang. Tidak mungkin, tidak mungkin. Melihat menara gerbang lagi, wajah Pangeran ke-9 Jin Ni sepucat kertas, dan dia terhuyung ke belakang, tubuhnya gemetar ketakutan. Pangeran Jinyi yang agung, pada saat ini, tidak memiliki ekspresi ketenangan dan ketenangan sedikit pun sebelumnya, seperti anjing yang berduka. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa Chen Ye yang membunuhnya?
Dengan nama jahat Chen Ye, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa di Laut Bintang Xuan Huang, ada puluhan ribu kapal perang dari 6 ras prasejarah, selusin kuasi kaisar, dan jutaan biksu mereka yang semuanya terbunuh kembali dengan bulu, orang yang begitu kejam, bagaimana mereka bisa menurunkannya? Episode 1837 sebaliknya. Tikus. Ye Chen mengguncang dunia dengan minuman, menguasai alam semesta, melakukan semua Taoisme, dan puluhan raja suci menyapu langit. Gambarnya mengejutkan, dengan untaian kecemerlangan menggantung dari langit, menyatu dengan darah merah, mewarnai langit yang luas. Dewa perang yang berlumuran darah, dikelilingi oleh roh jahat yang mengerikan, membunuh naga emas, hantu yang melolong dan serigala yang melolong, dengan tubuh berdarah satu per satu. Oke. Melihat kabut darah di langit, Ren Xiu tidak bisa menahan tepuk tangan, desisannya luar biasa, menghancurkan bumi, tidak hanya para junior muda, tetapi bahkan para biksu yang lebih tua pun bersemangat. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Pangeran ke-9 Jin Ni masih mundur, matanya penuh kengerian, dan dia tersandung. Mundur, dia berbalik dan lari, Ye Chen lebih kuat dari yang diharapkan, jika dia tidak lari sekarang, dia akan dihancurkan. Mau kemana? Ye Chen mendengus dingin, dan langsung mengejarnya, menebas galaksi dengan pedangnya, membelah dunia berwarna darah. Pangeran ke-9 Jin Ni terkena serangan itu, dan dia dipotong dan terbang keluar, darah berceceran di seluruh langit, dan setiap helai darah memelototi. Anehnya, orang itu tidak terbunuh oleh satu pedang pun, dan setelah dia menstabilkan sosoknya, dia terus melarikan diri dengan putus asa. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, menatap Pangeran ke-9 Jin Ye. Pedangnya sangat sombong sehingga bisa melukai Jin Ye yang bijak, tetapi gagal membunuh Pangeran ke-9 Jin Ye. Pada saat reinkarnasi, dia dapat melihat petunjuknya, semua karena cahaya peri pelindung dari 9 Pangeran Jin Ni ditempatkan oleh Kaisar Zun. 90% dari kekuatan pedang sebelumnya diblokir oleh cahaya peri pelindung. Jika bukan karena ini, Pangeran ke-9 Jin Ni akan mati. Pangeran, ayo pergi. Dalam keadaan linglung sejenak, seorang bijak agung Jin Yi membunuhnya dan menggunakan metode rahasia yang tabu, tetapi dia setia dan ingin mengulur waktu yang berharga untuk 9 Pangeran Jin Yan. Dia tidak bisa pergi. Ye Chen memarahi dengan dingin, mengecilkan tanah 1 inci dalam 1 langkah, menghindari pengetahuan, dan terus mengejar dan membunuh Pangeran Jin Ni. Pangeran ke-9 Jin Yi tampak ketakutan, jadi dia tidak berani tinggal, dan mengorbankan platform teleportasi, berharap menggunakan metode ini untuk melarikan diri dari kelahiran. Mata Ye Chen seperti obor. Meskipun Pangeran ke-9 Jin Ni melarikan diri ke saluran transmisi, dia tidak dapat melarikan diri dari 6 mata reinkarnasinya. Dia dapat menemukan lokasi yang tepat dari pria itu dengan sangat akurat. Karena dia menemukannya, bagaimana dia bisa membiarkannya melarikan diri? Dia memotong langit biru dengan pedang, membuka lorong, dan memaksa pria itu keluar. Selamatkan aku, Patriark, selamatkan aku. Pangeran ke-9 Jin Yan meraung, membakar energi hidupnya untuk meningkatkan kecepatannya. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Ye Chen menembakkan aura pembunuh ke seluruh langit, mengejar dan membunuh sepanjang jalan, menghancurkan langit. Selamatkan sang pangeran. Di belakangnya, orang-orang kuat dari klan Jinyi bersorak, Ye Chen mengejar, dan mereka juga mengejar. Ikuti. Ren Xiu juga tidak menganggur, melonjak seperti air pasang, dengan memori spar di tangannya, dia benar-benar ingin melihat kematian tragis Pangeran ke-9 Jinyi, jika dia tidak ada hubungannya dengan jejak itu, dia akan melihatnya. 1 pengejaran dan 1 pembunuhan, membuat malam yang gelap menjadi sangat hidup. Lebih banyak orang berkumpul, dan ketika mereka melihat adegan itu, mereka semua menggaruk kepala mereka, siapa pria bertopeng itu? Beraninya kau hanya membunuh Pangeran Jin Ni dengan sembrono. Siapa itu? Chen Ye telah mendarat. Tapi semua orang yang mendengarnya terkejut. Luar biasa. Keenam suku prasejarah menjaga pantai Xuan Huang, dan semuanya bisa masuk. Desahan tiba-tiba meledak. Dan masalah pendaratan Chen Ye menyebar ke seluruh dunia dalam sekejap. Ketika 6 orang prasejarah mendengarnya, mereka tertegun sejenak, dan kemudian mereka meledak secara kolektif, mereka menjaganya dengan ketat, tetapi mereka tidak tahu bahwa orang telah mendarat. Ditampar wajahnya, telanjang, tentara kaisar diundang, tetapi mereka tidak menghentikan mereka, dan Hong Huang kehilangan muka lagi. Bunuh. Kaisar Zun dari klan Qiongqi sangat marah, dan dia yang pertama memulai, membawa senjata kaisar pamungkas, dan langsung pergi ke pedalaman gurun barat. Bunuh. 5 klan lainnya juga berteriak dengan marah, masing-masing dengan mata merah darah dan wajah ganas, seperti iblis. Keenam klan itu perkasa dan perkasa, 6 prajurit kaisar perkasa di dunia,
dan di mana mereka lewat, gunung-gunung runtuh satu demi satu. Tidak hanya mereka, ada juga suku prasejarah dari Xuan Huang Beiyue, Nanyu dan Zhongzhou, membanjiri gurun barat Xuan Huang seperti air pasang. Melihat ke bawah ke langit dan bumi, ada beberapa lautan luas yang berjatuhan, atau awan dan kabut yang berterbangan, atau menginjak pedang terbang, atau mengendarai kereta, menutupi langit dan bumi. Aura pembunuh yang bergulir membuat Simo bergolak dan gemetar. Ini bukan perang, tapi lebih buruk lagi, pertempuran besar jarang terjadi di dunia, dan semua orang di dunia terkejut. Di tungku tembaga, Si Zun terbangun, dengan darah masih menetes dari sudut mulutnya. Kulitnya menjadi sangat cerah, napasnya proporsional, pembuluh darah jantungnya telah terhubung, dan kehidupannya yang bobrok dinyalakan kembali. Semua ini karena Ku Iniu dan Li Changsheng. Ketika Ye Chen bertarung, mereka berdua memadatkan asal-usul besar orang prasejarah, menuangkan semuanya ke dalam tubuhnya, dan membentuk kembali akar Dao untuknya, dan sekarang akarnya lebih kuat. Di mana ini? Kata Si Zun, suaranya serak dan dekaden, mulutnya penuh janggut, dan matanya redup. Dalam bejana ajaib, Ku Iniu menyerahkan sebuah kendi. Kamu, Ku Iniu. Si Zun tertegun sejenak, dengan ekspresi kaget di wajahnya. Dia juga arogan Xuan Huang, jadi kenapa dia tidak mengenal Ku Iniu? Omong-omong, keduanya masih memiliki beberapa keluhan dan telah bertengkar lebih dari sekali, tetapi mereka semua adalah perkelahian kecil, dan mereka tidak mengenal satu sama lain tanpa berkelahi. Tentu saja, Ku Iniu Ying sudah lama mati, dan dipenggal oleh Pangeran Jiwu ke-9, dia juga ada di sana tahun itu, dan dia melihatnya dengan matanya sendiri. Tapi sekarang, melihat Ku Iniu yang hidup di depan matanya, bagaimana mungkin dia tidak kaget, dan merasa semuanya tidak nyata. Aku masih hidup, tidak mengherankan. Ku Iniu menyeringai. Kejutan. Kejutan. Si Zun tertegun, kepalanya pusing, dan dengan kebijaksanaannya, pikirannya menjadi berantakan. Bahkan ada lebih banyak kejutan. Ku Iniu menunjuk keluar tungku tembaga. Si Zun melihat ke samping, dan sekilas, dia melihat Ye Chen mengejar Ye Chen, memegang pedang pembunuh, mengejar dan membunuh 9 pangeran dari klan Jinyi. Dia ingat bahwa pemuda bertopeng hantu itulah yang membunuhnya di peron batu dan memotong rantai yang menggantungnya. Tapi dia bingung, dia tidak pernah memiliki orang seperti itu dalam ingatannya, jadi dia tidak punya pilihan selain melihat Ku Iniu. Siapa dia? Chen Ye. Ku Iniu mengangkat bahu dan menyesap anggurnya. Dia adalah Chen Ye. Si Zun terkejut. Hari-hari ini, hal terpanas adalah Chen Ye, yang berspesialisasi dalam pertempuran melawan klan besar dari langit berbintang hingga lautan bintang, dan 6 klan prasejarah mengepungnya. Pertama, mungkin, kamu bisa memanggilnya sebaliknya. Sebaliknya. Si Zun tertegun sejenak, dan saat berikutnya, matanya yang redup berubah menjadi cahaya terang, menatap Ku Iniu, seolah-olah dia sedang mencari jawaban, tetapi karena Chen Ye menelepon kembali, bukankah itu Ye Chen? Ye Chen, kamu kembali. Ku Iniu tidak bisa menahan senyum. Singkatnya, Dewa Si Zun Haiweng bergemuruh, membuka mulutnya, dan sudah lama tidak berbicara, ekspresinya menjadi membatu, dan kemudian berubah dari membatu menjadi indah, dan kemudian sulit dipercaya. Ketika Si Zun terkejut, sebuah gunung besar di luar runtuh. Di tengah kerikil yang berterbangan, Pangeran ke-9 Jin Ni jatuh ke langit, membuat lubang yang dalam di tanah, dan seluruh tubuhnya berdarah. Lari, lari lagi. Ye Chen melangkah dan menutupinya dengan tangan emas besar, menekannya di tempat. Klan Jinyi tidak akan membiarkanmu pergi. Jinyi berteriak pada sang pangeran, dengan rambut acak-acakan, seperti anjing gila, meraung liar, matanya merah dan merah darah. Ye Chen tetap diam, dengan sepasang mata emas cerah, melihat sekeliling, mencium suasana prasejarah, ke segala arah. Jelas, klan prasejarah mengepung dari segala arah, dan ada lebih dari satu prajurit kaisar, dan pertempurannya sangat besar. Pria yang baik tidak menderita kerugian jangka pendek, kata Ku Iniu dengan tergesa-gesa. Aku benar-benar memikirkanku. Ye Chen mencibir, menerima Pangeran ke-9 Jin Yan, mundur, berbalik dan menghilang. Setengah jam setelah dia pergi, klan Desolate besar tiba. Pertempuran tidak berbicara, itu mencakup puluhan ribu mil daratan, berdiri puluhan ribu mil langit, dan atmosfer prasejarah bergulir. Bajingan. Hong Huang sangat marah ketika dia gagal menangkap Ye Chen. Cari aku, inci demi inci. Itu adalah Kaisar Qiongqi lagi, yang berteriak keras, dan sangat marah hingga dia akan menjadi gila. Di bawah perintah, dengan bagian langit dan bumi sebagai pusatnya, orang-orang prasejarah menyebar ke segala arah, dan itu benar-benar pencarian inci demi inci. Tetapi pada saat ini, Ye Chen telah menemukan gunung yang dalam dan hutan tua, mengubah alam semesta menjadi debu, dan membuka ruang debu.
Kui Niu dan Li Changsheng baik-baik saja, mereka berkeliaran di sekitar panci besi besar, merebus kaldu, yang masih merupakan kaldu klan Jinyi. Di sisi lain, Xi Zun menatap Ye Chen dengan ekspresi yang sangat rumit. Di masa lalu, Ye Chen memiliki keluhan dengan Buddha, yang menyebabkan Ye Chen dihancurkan di Gunung Wuzi, kemudian Great Chu dibuka dan Lingshan dihancurkan. 2 tahun, terlalu banyak variabel, orang tidak bisa menahan nafas. Ye Chen tersenyum, dan menyerahkan kendi, sebab dan akibat, kebaikan dan kebencian, telah menjadi masa lalu di tahun-tahun ini. Xi Zun menertawakan dirinya sendiri, meminum anggur kental dengan tenang. Dia benar-benar ingin tahu keadaan pikirannya seperti apa jika Sakyamuni masih ada. Warisan Buddha sebenarnya diselamatkan oleh Ye Chen. Jika kamu tidak punya tempat tujuan, ikuti aku kembali ke gerbang agung Chu Heavenly. Pergilah, aku pasti akan pergi, aku ingin melihat tanah seperti apa yang membuatmu, dewa perang yang tak tertandingi. Episode 1838 Kulit Baik. Tidak ada yang bisa dikatakan sepanjang malam, dan dalam sekejap mata, Gurun Barat mengantarkan pagi yang baru. Tanah Buddha yang damai dan murni di masa lalu telah lama ditaburi sejarah. Gurun Barat saat ini diselimuti atmosfer dari zaman prasejarah. Semalam, sebagian besar Rensiu melarikan diri dari Gurun Barat. Semua orang di klan prasejarah adalah orang gila, jika mereka tidak dapat menemukan Ye Chen, mereka akan marah, dan jika mereka tidak menyimpan semuanya, mereka akan hancur. Kongki, Taoti, kalajengking, ular, armadillo, hantu, kalajengking emas, kalajengking, 8 ras prasejarah, 8 tentara kaisar ekstrim, lebih dari selusin kaisar semu, dan hampir 10 juta biksu, pertempuran seperti itu, 80% sulit untuk bertahan hidup di malam yang berdebu. Di tepi Gurun Barat, para pembudidaya manusia berkumpul, dan mereka semua diam-diam menghela nafas. Ini benar-benar ironi yang luar biasa. Biksu tua itu mendengus dingin, untuk menangkap orang suci, barisan seperti itu dikirim. Kalimat ini membuat kuartet terdiam. Tetapi tidak berani menyelamatkan, tidak berani masuk. Dunia di mana yang kuat dihormati, aturan bertahan hidup berdarah. Langit tidak mampu mengacaukan prasejarah, satu prasejarah sudah cukup untuk memilih 4 era, yang paling dekat dengan awal dunia, kumpulan makhluk pertama semuanya adalah eksistensi di langit, mereka terlalu kuat, jika mereka benar-benar ingin bertarung dengan sembrono, langit dan segudang domain akan dihancurkan diratakan dengan tanah. Tetapi semakin banyak kasusnya, para dewa dan pembudidaya manusia akan semakin marah. Jika iblis surgawi menyerbu, jika Hong Huang bersedia untuk membuka blokir dan membantu pertempuran, bagaimana mungkin darah mengalir ke sungai di Wanyu, dan pertempuran itu tidak akan begitu tragis? Bagaimana Anda tidak marah ketika Anda memulai perang dan membunuh dengan ceroboh? Di Gurun Barat, di mana tidak ada burung yang buang air besar di pegunungan, Ye Chen muncul, membawa labu anggur, seolah tidak terjadi apa-apa. Sebagian besar kota kuno di Gurun Barat dan susunan teleportasi di kota kuno telah dikendalikan oleh Hong Huang. Jika Anda ingin keluar dari tanah murni Gurun Barat, Anda masih harus mengandalkan diri sendiri. Xi Zun kata perlahan. Lawan itu kuat, jadi lebih baik tidak menonjolkan diri, kata Li Changsheng. Apa rencananya? Kui Niu juga memandang Ye Chen. Aku punya rencana, aku harus membuat Hong Huang bahagia. Ye Chen menepuk bahunya, dan berkata dengan penuh arti, aku yang terbaik dalam membuat masalah. Mendengar ini, Li Changsheng tidak ada hubungannya, jadi, teruskan minum dengan kaldu. Di sisi lain, Xi Zun dan Kui Niu menyentuh dagu mereka satu demi satu, dan menatap Ye Chen dengan sungguh-sungguh, penipu, orang ini akan membuat masalah, secara visual, Simo akan hidup. Manusia rendahan, keluar. Ketika beberapa orang berbicara, suara agung terdengar dari luar hutan. Memalingkan muka, mereka adalah orang-orang dari klan ular, seorang bijak agung dan 3 raja bijak Su adalah tim yang mencari tanah ini dan merasakan ada orang yang berkultivasi di pegunungan dan hutan, jadi mereka memarahi mereka. Di mana penggalian harta karun? Tidak ada waktu, kata Ye Chen, dengan seorang pria di tangannya, siap membunuh kapan saja. Mencari kematian. Mereka berempat mendengus dingin dan melangkah ke gunung selangkah demi selangkah. Ketika dia melihat mereka, dia melihat Ye Chen, seperti lembing, berdiri di atas batu, menghadap mereka dengan 2 baris gigi putih. Chen Ye. Ekspresi keempat ular itu berubah, mereka berbalik dan melarikan diri. Kamu ingin pergi sekarang? Ye Chen mencibir, mengejarnya melintasi langit, sosoknya seperti hantu, begitu cepat sehingga dia tidak bisa melacaknya. Cepat, kirim sinyalnya. Ular besar mendesis keras. Tanpa perintahnya, ular Raja Suci mengeluarkan batu giok, yang disegel dengan cahaya abadi, dan itu adalah suar sinyal.
Namun, sebelum ular itu menghancurkan batu giok, Ye Chen tiba, dan pedangnya tajam dan tajam, melumpuhkan kultivasinya. Dalam sekejap, dua raja suci lainnya juga berlutut, satu dihapuskan oleh Dan Hai, dan yang lainnya dipenggal oleh Dao Gen. Jalankan. Ular besar meraung dengan marah, mendesak bola dewa, yang merupakan senjata sihir kelahirannya, dan menekannya dari udara. Berdasarkan itu, Ye Chen tersenyum santai, pedang Kaisar Zun menebas langit, membelah mutiara ilahi, dan bahkan ular besar terluka parah, muntah darah dan menendang ke belakang, ditekan oleh telapak tangan Ye Chen. Keluargaku tidak akan membiarkanmu pergi. Ular itu menggeram. Apakah garis suku prasejarah semuanya buang air kecil? Ye Chen mendengus, menekan telapak tangannya di kepala ular besar. Lalu, ada metode rahasia pencarian jiwa, yang menjarah ingatan dengan kuat. Ular besar meraung kesakitan, wajahnya berkerut, dan dia merasakan lautan dewa berdengung, kepalanya akan meledak. Jeritan itu menghilang di beberapa titik, dan ular besar itu pingsan. Ye Chen memasukkannya ke dalam tungku tembaga, tetapi dia tidak membunuhnya, tetapi mengambil darah dan jiwanya dan menggabungkannya ke dalam tubuhnya. Kemudian, saya melihat wajah Ye Chen berubah, dan berubah menjadi penampilan Raja Ular, yang sebenarnya merupakan penggambaran cetakan. Ini belum berakhir, Ye Chen menggunakan Taiksu Confuse Soul dan Concealing Soul lagi, meniru kultivasi Great Sage, dan akhirnya, dia tidak lupa menggunakan Zhou Tian untuk menutupi asal-usul dan kekuatan darah Ekaristi. Metode penyamaran rahasia yang mendominasi. Si Zun tidak bisa menahan nafas. Dengan penglihatannya, dia pikir dia tidak bisa melihatnya. Dengan kulit ular, kamu bisa bersenang-senang. Li Changsheng menggosok tangannya dan tertawa. Saudaraku, hitunglah, kamu akan menabur perselisihan, kataku ini dalam-dalam, dan paksaan itu berangsur-angsur membaik. Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa saudara laki-laki atau bos mengerti saya? Ye Chen tersenyum, dan sambil mencerna ingatan ular itu, dia memutar lehernya dengan nyaman. Saya mendengar bahwa hubungan antara klan Armadillo dan klan ular tidak terlalu bagus. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan melangkah keluar dari hutan. Di dunia gurun barat, ada banyak orang dari suku prasejarah, terbang berkeliling, atau berkelompok 3, atau berkelompok 5, setiap kali mereka melihat orang memperbaiki, mereka akan memeriksanya satu per satu. Ye Chen mengabaikannya secara langsung, bisa dikatakan dia angkuh dan bergoyang. Saat ini, dia memainkan peran sebagai ular, dan dia juga seorang bijak yang hebat, bahkan Kaisar Semu mungkin tidak dapat mengalahkannya, siapa yang berani menghentikannya. Dengan cara ini, tanpa hambatan, melonjak dan terbang sepanjang jalan. Saat malam tiba, Ye Chen datang ke kota kuno Karma lagi. Seperti yang diharapkan Si Zun, kota kuno Simo telah dikendalikan oleh Hong Huang, dan kota kuno sebab dan akibat ini tidak terkecuali. Dan itu adalah keluarga Armadillo yang menguasai kota kuno ini. Ye Chen datang ke sini untuk tujuan yang jelas, untuk membuat masalah, bukan sebagai Chen Ye, tapi sebagai ular. Dari ingatan ular besar, dia sudah tahu bahwa ada dendam antara kedua klan, jadi datang ke sini untuk membuat masalah pasti akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Jika ditangani dengan baik, jika tidak lengkap, kedua suku prasejarah dan alam liar bisa berperang, tetapi dia hanya bisa duduk di gunung dan menyaksikan harimau bertarung. Fakta membuktikan bahwa metode penyamaran Ye Chen memang sangat misterius sejak memasuki kota Karma. Armadillo Sein King telah melihat banyak orang, namun tidak ada yang meragukan identitasnya. Fakta juga membuktikan bahwa hubungan antara klan ular dan klan Armadillo memang tidak baik, setiap Armadillo memperlakukannya dengan dingin, terlebih lagi bahkan menunjukkan niat membunuh. Ye Chen mencibir, matanya menghina, dan postur berjalannya sangat arogan. Dia memerankan watak petapa besar ular sebagai penembus, dan jika dia menolak untuk menerimanya, dia akan datang dan melakukannya. Saat berbicara, dia telah tiba di pusat kota, di mana terdapat sebuah altar, dan susunan teleportasi kota kuno Karma ada di altar. Orang yang menjaga formasi teleportasi adalah orang bijak dari suku Armadillo. Dia dikenang oleh orang bijak ular, dan dia pada dasarnya sangat kejam. Ular, kamu sangat santai. Melihat Ye Chen mendekat, orang bijak Armadillo tersenyum tipis, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Sepertinya anjing, dan kamu menyebalkan seperti anjing. Ye Chen tertawa menggoda dan main-main, tanpa menyembunyikan apapun. Aku akan memarahimu, ada apa? Belum lagi, begitu dia mengatakan ini, cahaya dingin berkedip di mata orang bijak Armadillo, dan ruang di sekitarnya membeku. Aku tidak punya waktu untuk terlibat denganmu. Ayo mulai pertempuran. Aku akan pergi ke kota keberuntungan. Ye Chen menjentikkan jubahnya dan melangkah ke pertempuran. 9 juta batu sumber. Orang bijak Armadillo berkata sambil terkekeh,
menekan cahaya dinginnya, dan mengelus janggutnya seolah tidak terjadi apa-apa. Apa katamu? Wajah Ye Chen menjadi dingin. Jika kamu ingin pergi ke kota keberuntungan kuno, kamu membutuhkan 9 juta batu asal, yang cukup jelas. Orang bijak armadillo mengangkat mulutnya sedikit, jika kamu tidak punya uang, maka kembalilah ketika kamu punya uang. Pria ini mengangkat dagunya sangat tinggi, dengan tatapan provokatif. Dengan kata lain, dia hanya provokatif, dan membiarkan Anda memarahi saya karena bercinta. Sekarang Anda ingin menggunakan susunan teleportasi untuk pergi, tidak mungkin. Susunan ini bertanggung jawab atas saya, jika saya tidak membiarkan Anda pergi, tidak bisa kemana-mana, begitu saja, tidak puas. Ye Chen mulai berakting lagi, dengan sepasang mata tua berdarah, berkedip dengan cahaya dingin, menatap bijak armadillo. Bagaimana, berikan atau tidak? Melihat wajah jelek Ye Chen, orang bijak armadillo berkata dengan penuh minat, dan senyumnya bahkan lebih baik. Aku melihatmu, kamu hidup dengan sangat nyaman. Ye Chen mendengus dingin, dan tiba-tiba menghunus pedangnya, menunjuk langsung ke alis armadillo Sage. Susi tidak menyangka Ye Chen akan melakukan serangan mendadak, armadillo Sage lengah, dan Yuan Shen terluka parah di tempat. Jika Ye Chen tidak memegang tangannya, dia akan langsung pergi ke neraka. Ular, beraninya kau menyakitiku. Orang bijak armadillo melarikan diri dalam sekejap, suaranya mengguncang langit, wajahnya ganas seperti setan. Masih ringan untuk menyakitimu. Ye Chen mengutuk, dan terus menyerang, membunuh pedang yang berdentang, dan membunuh orang. Oke, bagus sekali. Armadillo itu sangat marah, menghentikan sosoknya, alisnya berkedip, dan cermin ajaib tergantung di atas kepalanya. Episode 1839 Anjing Gila Mati. Pertempuran hebat pecah, langit bergemuruh, loteng runtuh satu demi satu, kekuatan nirwana meluap, puing-puing beterbangan di langit, dan pusat kota yang ramai menjadi berantakan. Armadillo bijak yang hebat menjadi gila, dan sering menggunakan teknik terlarang, hanya menyerang tetapi tidak bertahan. Dia telah menderita kerugian besar sebelumnya, dan dia ingin mendapatkannya kembali. Ye Chen hanya melakukan apapun yang dia inginkan, dan dengan sengaja menekan kekuatan tempurnya. Jika dia membunuh armadillo Sage dengan satu pedang, efek yang diharapkan tidak akan tercapai. Dia perlu membuat segalanya lebih besar dan menyalakan sekering untuk armadillo dan ular untuk bertarung. Tidak apa-apa mengacau, semakin berantakan semakin baik. Ular, kamu sangat berani. Pertempuran sedang berlangsung, dan sering terjadi amukan, dan semua armadillo di kota bergegas untuk mendengar suara itu, dan ada bercak hitam di segala arah. Sekelompok anjing, bagaimana kamu bisa menggertak beberapa? Teriak Ye Chen, menunjukkan kesombongannya sepenuhnya, omelannya bahkan membuat armadillo yang kuat marah. Bunuh aku. Armadillo Sage meraung dengan marah. Di wilayahnya sendiri, bisakah ular itu dibiarkan menjadi liar? Bunuh, terlepas dari hidup atau mati. Orang bijak armadillo lainnya mendengus dingin, salah satunya naik ke langit, kedua klan sudah memiliki keluhan, dan itu tidak kecil, dan mereka tidak keberatan membunuh ular itu hari ini. Di bawah perintah, semua suku armadillo yang kuat muncul, mulai dari level Santo hingga level Santo Agung, atau alat sulap, atau teknik rahasia, atau susunan pembunuh, luar biasa. Langit kosong segera terbelah dan runtuh inci demi inci, menguraikan visi kehancuran. Orang bijak yang agung akan setengah mati jika dia menderita serangan seperti itu. Kui Niu ditungku tembaga dan yang lainnya tersentak, mengira mereka tidak bisa menolak. Melihat Ye Chen lagi, dia kooperatif, dia sengaja dipukul, dan jatuh dari langit, tubuhnya berdarah, yang mengejutkan. Nyatanya, dengan perlindungan para prajurit Zundi, apa yang terjadi padanya, membuat dirinya begitu sengsara hanyalah sebuah sandiwara. Berani menyerangku, mati. Orang bijak armadillo datang dengan pedang, dan Ye Chen hanya berdiri, tetapi dia terlempar keluar olehnya, dan hampir membunuh Ye Chen dengan pedang. Kamu tunggu aku. Ye Chen berdiri karena malu, tidak berjuang keras, menyeret tubuhnya yang cacat, dan melarikan diri dengan cepat, membunuh jalan berdarah, dan langsung pergi keluar kota. Mengejar. Sage besar armadillo adalah yang pertama mengejarnya, menggertakkan giginya, dengan wajah ganas. Sage agung armadillo yang agung, bagaimana dia bisa menahan serangan diam-diam seperti itu? Di belakangnya, klan armadillo yang kuat mengikuti seperti gelombang, dengan aura pembunuh. Mengejar dan membunuh, ada banyak gerakan, yang menarik perhatian ras prasejarah lainnya. Ketika mereka melihat bahwa yang dikejar dan dibunuh adalah ular besar, mereka semua tercengang. Situasi seperti apa ini? Kalian berdua klan, apa yang kalian lakukan?
Seorang resi agung dari klan hantu melintasi langit, mendengus dan mengguncang malam, ingin menghentikannya. Jangan khawatir, dia akan dihancurkan hari ini. Armadillo Sage berteriak dengan marah, mengejar dan bertarung sepanjang jalan, membunuh semua teknik rahasia. Di mana klan ularku? Ye Chen berlari dan berteriak sepanjang jalan, gerakan dimulai, dan sudah waktunya klan ular bermain. Begitu dia meraung, aura prasejarah di langit bergulung dengan keras, ular melingkar dan datang dengan aura pembunuh. Dengan kata lain, rencana Ye Chen cukup bagus, dia tahu ada ular yang kuat di dekatnya, jadi dia lari ke kota kuno Karma untuk membuat masalah, semuanya seperti yang dia harapkan, dan itu tidak buruk sama sekali. Selamatkan aku. Ye Chen mengeluarkan suara, melolong dengan dominan, melarikan diri dengan putus asa, dan langsung pergi ke ular yang kuat itu. Bunuh aku. Di belakangnya, orang bijak Armadillo menyerbu ke depan, dan amarahnya telah membutakan pikirannya. Di kejauhan, lebih dari selusin orang bijak dari klan ular datang menembak seperti dewa. Mereka mendengar klan meminta bantuan, jadi mereka datang untuk melihatnya. Tidak ada yang menggertakku, ular itu. Lebih banyak klan ular datang, amarah mereka mengguncang langit, dan mereka telah membunuh ke langit yang kosong ini, melindungi Ye Chen, yang tampaknya terluka parah, di sisinya. Pada saat yang sama, orang-orang kuat dari suku Armadillo juga tiba, dan kedua suku tersebut membentuk formasi pertempuran di Sutian. Armadillo anjing tua, kamu sangat berani. Darah pertama dari klan ular memarahi Great Sage, menatap lawan Armadillo Great Sage. Dialah yang menyerangku lebih dulu, kata Armadillo Great Sage dengan dingin. Itu sebabnya kamu terlalu banyak menipu orang lain. Ye Chen juga mengutuk di atas suaranya, aliansi 8 klan menangkap Chen Ye, dan susunan teleportasi adalah umum untuk semua 8 klan. Kamu benar-benar ingin 9 juta batu asal untukku, dan aku ular. Apakah kamu dimanfaatkan? Menyakiti kamu kecil, seharusnya aku menamparmu. Jika kamu tidak menghinaku, bagaimana aku bisa mempersulitmu? Sage Armadillo menjadi lebih marah, mengutuk dengan keras. Jika itu masalahnya, maka ayo bertarung. Ye Chen mengutuk dengan marah, dan langsung pergi ke pertarungan, memimpin, bergegas untuk membunuh, pertempuran ditarik, omong kosong apa? Terburu-buru. Aku khawatir kamu tidak akan berhasil. Orang bijak Armadillo juga meledak di tempat. Jelas dia menderita kerugian, tetapi dia diberi topi besar. Jiwa terluka dan hampir mati, semua berkat ular. Bunuh. Klan Armadillo yang kuat juga bukan vegetarian, dia mengerahkan keretanya, menghancurkan Sutian, dan bendera pertempuran berkibar tertiup angin. Bunuh. Bagaimana mungkin klan ular yang kuat kehilangan angin, lebih dari setengahnya telah berubah menjadi tubuh mereka, dan mereka lebih besar dari tubuh naga biru. Ada ketidaksepakatan, dan kedua klan bertarung di tempat, barisannya seimbang, beberapa orang terus menumpahkan darah ke langit, dan beberapa orang terus bergegas ke langit, dengan postur keabadian. Ini belum berakhir, dan ada lebih banyak armadillo dan ular yang datang untuk bertanya. Melihat gambar ini, apa yang kamu bicarakan, ayo bertarung. Sebelum dan sesudah, menghitung jumlah orang yang berpartisipasi dalam pertempuran, tidak kurang dari 100.000, dan hanya orang suci dan pembangkit tenaga listrik yang tidak kurang dari 1.000. Menatap ke langit, semua mata adalah sosok pejuang, menjelma tubuh, pertempuran paling primitif, menyemburkan api, menembakkan guntur di mata, membuat dunia menjadi kacau. Darah mengalir turun seperti hujan, meneteskan darah yang ternoda oleh langit, dan jatuh ke bumi, berkumpul di sungai merah tua. Ras prasejarah lain di dekatnya juga datang. Melihat pemandangan ini, meski kecelakaan, tidak seheboh yang dibayangkan. Ada keluhan dan keluhan di antara ras prasejarah, keluhan antara ular dan armadillo memiliki sejarah yang panjang dan telah berlangsung selama berabad-abad. Membiarkan kedua klan berperang seperti ini, aku khawatir akan ada masalah. Orang bijak dari klan Scorpio berdiri di Sutian dan mengelus jenggotnya. Masalah macam apa yang bisa terjadi, bunuh saja beberapa orang. Jika kamu ingin memukul mereka, pukul mereka. Orang bijak dari suku Lu tersenyum sedikit, bunuh satu keluarga dan satu keluarga untuk menghindari keributan. Dia kata-kata mengatakan sesuatu yang lain suara dari beberapa klan, yang mati bukanlah anggota keluarga mereka sendiri, yang akan merasa kasihan pada mereka. Kali ini dapat melemahkan kedua klan, dan ini adalah pertunjukan yang bagus untuk ditonton, jadi mengapa tidak melakukannya, tidak ada yang membujuk Anda untuk bertarung, biarkan Anda bertarung. Kamu anjing gila. Dalam diskusi, Ye Chen dan Santo Armadillo tidak bertarung, dan kutukan itu sangat keras. Lain-lain ulat, aku akan membunuhmu hari ini. Orang bijak Armadillo memiliki wajah galak, dan Ye Chen sangat galak, dia bahkan lebih galak dari Ye Chen. Luar biasa.
Melihat pemandangan ini, Li Changsheng menyeringai di tungku tembaga. Keahlian Ye Chen dalam membuat masalah benar-benar bukan untuk ditutup-tutupi, dan dia benar-benar melakukannya. Ini semua pediatrik, kata Ku Iniu penuh arti. Ye Chen akan pergi. Si Zun tersenyum tipis. Mendengar suara itu, Ku Iniu dan Li Changsheng menatap Su Tian. Ye Chen, yang bertarung dengan Armadillo Sage, sengaja menjual cacat. Armadillo Sage melihatnya, bagaimana dia bisa melepaskannya, dan mengumpulkan teknik rahasia dengan pedangnya, menembus ketiadaan dengan kekuatan sihir pengetahuan. Dan pada saat itu, Ye Chen berubah menjadi debu dan melarikan diri ke ruang debu. Pada saat yang sama, Sage ular yang ditangkap sebelumnya ditendang keluar olehnya. Mata Grid Sage Snake menonjol, dan sebelum dia bisa mengatakan sepatah kata pun, dia dibunuh oleh pedang Grid Sage Armadillo. Bajingan! Orang bijak berambut darah dari suku ular meraung, dan langsung pergi ke langit untuk membunuh, Armadillo, kamu benar-benar pantas mati. Klanmu yang memprovokasi aku duluan. Sage Armadillo mendengus dingin, merasa sedikit terkejut, Sage ular dibunuh olehnya. Kapan saya menjadi begitu terpaku? Aku cerdas. Di ruang berdebu, Ye Chen mengeluarkan kendi, dengan sangat santai, menyaksikan kedua klan bertarung dengan penuh minat, pemandangan itu benar-benar enak dipandang. Saat dia mengatakan itu, dia melirik ke pihak lain. Orang bijak dari klan lain juga menonton pertunjukan itu. Dia tidak bisa menahan cibiran, jangan khawatir, kamu akan menjadi yang berikutnya, tidak akan lama. N. Episode 1840 bekerja bersama untuk mediasi. Bunuh. Ketika Ye Chen melihatnya, kedua klan bahkan lebih ganas. Mereka keluar dari formasi serangan dan berbaris di kedua sisi langit untuk saling berhadapan. Keluhan abadi berlanjut dan tampaknya diselesaikan malam ini. Dari segala arah, semakin banyak armadillo dan ular datang untuk bergabung dalam pertempuran, menutupi langit dan bumi. Terlebih lagi, bahkan sebelum mencapai medan perang ini, pertarungan dimulai di tengah jalan, dan armadillo serta ular tidak dapat saling bertemu. Tidak hanya di luar, tetapi juga di kota-kota kuno besar, ada perang, dan kota-kota kuno saling menyerang, dan gambarnya berdarah. Apakah saya melakukan kejahatan? Ye Chen berkata dengan penuh arti, sebuah drama besar yang dia arahkan menjadi semakin kejam. Terus lakukan penyesuaian. Klan lain juga telah dipilih bersama. Li Changsheng memegang baskom besi berisi kaldu, meminum kaldu sambil mengaguminya, sungguh emosional. Jika kaisar semu dari dua ras juga bergabung dalam pertempuran, itu akan sangat hidup. Yang terbaik adalah mengirim tentara kaisar yang ekstrim dan mengalahkannya berkeping-keping, Ku Iniu menggertak, sangat bersemangat. Begitu kata-kata itu jatuh, langit di gurun barat berdengung dan bergetar. Tapi melihat Su Tian barat, ada sinar cahaya abadi yang mengalir ke malam, membuat lubang besar di Su Tian, dan kecemerlangan ilahi yang menyilaukan menerangi malam seterang siang hari. Jika Anda perhatikan dengan teliti, Anda akan menyadari bahwa cahaya peri adalah segel harta karun. Itu bukan segel harta karun biasa, tetapi artefak yang sangat kekaisaran, dipenuhi dengan kekuatan kekaisaran. Setiap utas seberat gunung, menghancurkan langit abadi dan menghancurkan langit dan bumi. Segel Kaisar Ular. Si Zun mengangkat kepalanya dan mengeluarkan kejutan, seolah-olah dia mengenali senjata kaisar, yang merupakan prajurit kaisar dari klan ular. Klan ular telah memobilisasi tentara kaisar, dan pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Ku Iniu dan Li Changsheng menggosokkan kedua telapak tangan mereka, mata mereka bersinar terang. Klan Armadillo tidak kalah, kata Ye Chen sambil tersenyum. Mendengar ini, mereka bertiga menoleh ke samping dan melihat ke langit timur, dan ada juga cahaya peri yang bersinar menembus langit dan bumi. Dari kejauhan, itu adalah pedang Kaisar Merah, lebih tepatnya, itu adalah prajurit Kaisar klan Armadillo, kekuatan Kaisar menghancurkan langit dan bumi. Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Kaisar Kuasi Armadillo, berdiri dengan galak dalam jubah perak, berteriak dengan marah, dan dengan restu Kaisar, dia meminum langit biru abadi. Aku tidak akan pernah mati. Mata darah Kaisar semu ular itu merah, ganas dan menakutkan, berdiri dalam kehampaan, dan sangat kuat. Di bawah perhatian semua orang, baik Kaisar Zun memobilisasi tentara kekaisaran mereka sendiri, menghidupkan kembali kekuatan Kaisar yang ekstrim, dan menyapu cahaya abadi Kaisar. Dua lampu Kaisar, satu dari barat ke timur dan satu dari timur ke barat, sangat menyilaukan di langit, keduanya membawa tubuh nirvana, melewati sungai waktu yang panjang dan bertabrakan satu sama lain. Segera, langit meledak, dan berpusat pada titik di mana ia bertabrakan, lingkaran kepunahan menyebar ke seluruh langit ke segala arah. Ini adalah penaklukan tentara kaisar dan tentara kaisar di mana prestise kaisar berlalu,
Changchuan mengalir kembali dan gunung-gunung runtuh, dan alam semesta juga terbalik. Dalam perjuangan antara Kaisar dan Dao, tidak ada kemenangan dan tidak ada kekalahan, seimbang, tidak ada yang bisa melakukan apapun kepada orang lain, dan dunia gurun barat penuh dengan kehancuran. Bunuh! Kedua kuasi kaisar itu berteriak dengan marah, masing-masing dipersenjatai dengan tentara kekaisaran, dan terus menyerang pihak lain, gunung dan sungai yang mereka pukul hancur berkeping-keping. Berhenti berkelahi. Zundi Zun dari klan Qiongqi berteriak dengan keras, bergegas menuju ketiadaan, dan juga prajurit kaisar dengan kepala menggantung, berlari untuk mencoba membujuknya untuk bertarung. Pergi dan bertarung. Zun Zun berteriak keras, dan Kaisar Zun dari klan lain juga datang, semuanya membawa senjata kaisar. Tidak apa-apa, menyingkirlah. Kaisar Ular Zun mendengus dingin, tanpa memberikan wajah apapun, dan terus bertarung dengan angkuh. Hari ini kita akan membiarkan darah ular mengalir ke sungai. Zundi Armadillo meraung, dan dia tidak mendengarkan bujukan, mendesak tentara Kaisar Jidao. Itu adalah tabrakan besar lainnya, kekuatan untuk menghancurkan dunia memenuhi gurun barat, seolah-olah akhir dunia akan datang. Guntur yang sunyi menutupi langit dan bumi. Tentara Kaisar bertabrakan dengan tentara Kaisar, tidak peduli tingkat pertempuran apapun, ilusi-ilusi, garis besar dan jalinan, semuanya adalah kehancuran. Bunuh. Kaisar semu dari kedua klan bertempur, dan orang-orang kuat dari kedua klan tidak menganggur, mereka semua saling meraung, dan bertarung bersama lagi. Seni rahasia dan seni rahasia baja keras, tubuh dan tubuh menggigit, lingkaran sihir dan lingkaran sihir bentrok, dan langit dan bumi sering hancur. Mereka semua adalah keluarga kaya dan terpencil, keluarga Anda memiliki Kaisar Zun, dan keluarga kami juga memilikinya. Keluarga Anda memiliki tentara kaisar yang ekstrim, sepertinya tidak ada orang lain yang memilikinya. Benar-benar tidak ada habisnya, dari kuasi kaisar hingga orang bijak, tidak ada yang takut untuk bertarung, bertarung saja, siapapun yang takut pada siapa. Melihat ke bawah ke langit, itu adalah lingkaran pertempuran yang kacau. Darah membasahi langit, dan juga membuat bumi menjadi merah. Tanah murni gurun barat menjadi neraka berwarna darah, mengepul dengan kabut darah. Bajingan. Wajah-wajah kaisar semu dari 6 klan lainnya semuanya berubah suram. Aliansi setuju untuk bekerja sama untuk menangkap Chen Ye, apa yang terjadi, dan tentara kaisar bahkan dimobilisasi, mengapa mereka tidak mati? Sekarang, Chen Ye tidak menangkapnya, tapi keluarganya mengacau lebih dulu. Saya tahu bahwa kedua klan Anda memiliki permusuhan, tetapi itu tergantung pada waktu untuk bertarung. Memulai perang seperti ini, dengan tulus menambah masalah bagi kami. Hentikan dengan paksa. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi marah. Kaisar Qiongqi mendengus dingin, bergegas ke langit, dan turun tangan dengan paksa. Berhentilah bertarung. Kaisar semu dari 5 klan lainnya melangkah ke langit satu demi satu, memegang tentara kekaisaran di tangan mereka, tanpa urutan tertentu. Melihat ini, pembangkit tenaga dari 5 klan berhenti menonton pertunjukan dan bergegas ke lingkaran pertempuran satu persatu, bekerja sama untuk menengahi dan mencegah kedua klan menghentikan perang. Tidak ada, keluar. Baik ular dan klan Armadillo berteriak, mereka tidak membelinya sama sekali, mereka harus bertarung atau bertarung. Mereka semua bermata merah, dan mereka bahkan tidak bisa menariknya, bahkan jika mereka menariknya, mereka akan melakukannya lagi di saat berikutnya, yang mengancam jiwa. Malu di wajahmu, pukul aku sampai mati. Jika kamu tidak mendengarkan kata-kata yang baik, pukul aku sampai kamu mendengarkan. Kedua suku itu begitu cuek, begitu mengabaikan situasi keseluruhan, sehingga 6 suku sudah siap. Kaisar secara kolektif meledak, semuanya bergemuruh dan marah. Ular dan Armadillo sangat marah, dan 6 suku lainnya juga kesal, jadi mereka bersatu dan berusaha mengalahkan suku kedua. Mereka semua adalah binatang prasejarah dan ganas, dan mereka semua pada dasarnya kejam. Begitu mereka memulai perkelahian, mereka tidak bisa dihentikan. Mereka tidak peduli siapa mereka lagi. Saya tidak terbiasa dengan masalah busuk Anda, jadi jika kamu ingin bertarung, aku akan memberimu pertarungan yang bagus. Dengan baik. Itu seharusnya bekerja sama untuk menengahi, tetapi mereka terlibat di dalamnya. Entah kenapa penaklukan kedua klan berubah menjadi huru-hara antara 8 klan. 8 klan, 8 tentara kaisar, lebih dari selusin kuasi kaisar, dan hampir 10 juta orang bercampur menjadi satu, dan pemandangan menjadi kacau untuk sementara waktu. Tanah murni yang bagus, diselimuti kabut darah dan atmosfer prasejarah, perkelahian itu sangat tragis, dan kelas Santo Agung hampir tidak dapat bertahan hidup sendirian. Raungan, jeritan, dan jeritan terdengar bersamaan, memenuhi seluruh gurun barat,
langit bergetar saat kereta kuno menghancurkannya, dan langit juga bergolak dan sangat kacau. Sungguh permusuhan yang hebat. Melihat kekacauan di luar, Li Changsheng berhenti minum sup dan hanya menyeringai. Aku selalu mendengar dari ayahku bahwa semua suku prasejarah sengit dalam pertempuran, dan semuanya sulit berpikir. Aku bisa melihatmu hari ini, seperti yang diharapkan, kataku ini penuh arti. Sudah umum bagi orang-orang prasejarah untuk menggertak langit, dan ini adalah pertama kalinya kami melihat perang saudara prasejarah. Si Zun menghela nafas dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya. Sepertinya, aku tidak perlu memilih lagi. Di ruang debu, Ye Chen batuk kering. Sebelum banyak rencana dilaksanakan, 8 klan mulai bekerja. Itu adalah kecelakaan nyata yang bahkan dia tidak melakukannya. Tidak mengharapkannya itu berjalan dengan sangat baik. Gurun Barat hidup, dan tepi Gurun Barat juga hidup mendengar keributan yang begitu besar, semua dewa dan pembudidaya manusia menajamkan telinga mereka. Ada keributan besar di dalam, apakah Hong Huang menemukan Chen Ye? Seorang biksu muda menggaruk kepalanya dan melihat ke kejauhan. Ada lebih dari satu pasukan kaisar ekstrim. Kemungkinan besar bisa ditemukan. Seorang biksu tua merenung. Saat berbicara, seseorang keluar dari Gurun Barat, dalam keadaan malu, berguling dan merangkak, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang mengerikan. Dalam situasi saat ini, Ren Xiu mengelilinginya satu demi satu, mengobrol satu sama lain. Chen Ye tertangkap. Apa yang kamu tangkap? 8 suku prasejarah dan terpencil sedang bertarung di dalam. Aku tidak tahu kenapa, tapi mereka mulai melakukannya dengan linglung. Kaisar, dan hampir 10 juta biksu berantakan. Ini. Orang-orang dari seluruh dunia tercengang ketika mendengarnya. Anda melihat saya melihat Anda, dan ekspresinya sangat indah.